Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Hasil sprint race MotoGP Catalunya 2024, Alex Espargaro menang usai Francisco Bagnaia jatuh, Marc Marquez posisi 2. Alex Espargaro memenangi sprint race MotoGP Catalunya 2024. Pembalap tim Aprilia Racing itu melintas garis finish terdepan di sirkuit Barcelona Catalunya, Montmeló, Spanyol, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024 malam WIB. Espargaro mendahului Marc Marquez dan Pedro Acosta. Sementara itu, Francisco Bagnaia terjatuh tepat di putaran terakhir. Jalannya balapan. Start balapan berlangsung rapi. Bagnaia langsung mencuri posisi terdepan dari penguasaan Espargaro. Ia dibuntuti dengan sengit oleh Acosta yang juga menjalani start apik di sprint race ini. Sementara itu, Marquez naik ke urutan 8 dari peringkat 14. Acosta merebut posisi terdepan dari Bagnaia di tikungan 1 pada putaran kedua. Namun, sang juara dunia bertahan balas menyalip di tikungan 5. Keduanya diintai oleh Raul Fernandez di posisi 3. Lagi, Acosta menyalip Bagnaia di tikungan 1. Namun, Fernandez menyalip pria asal Italia itu, juga sang pemimpin lomba. Ia memimpin di depan, diikuti oleh Brad Binder yang tiba-tiba juga ikut menyeruak. Sayangnya, Fernandez terjatuh di putaran kelima pada tikungan 10. Posisi terdepan diambil alih oleh Acosta. Namun, pimpinan beralih ke tangan Binder ketika melewati garis start-finish untuk memulai putaran ke-6. Binder terjatuh di putaran ke-7. Ia mencium aspal ketika hendak melibas tikungan 5. Posisi depan kini diambil oleh Bagnaia, diikuti Acosta, Espargaro, dan Marquez yang diam-diam melaju di posisi 4. Memasuki putaran ke-8, Espargaro menyalip Acosta di trek lurus. Setelah itu, Bagnaia di depan membuka jarak secara perlahan. Begitu juga dari urutan 2 ke belakang. Namun, Bagnaia terjatuh di putaran terakhir. Espargaro tampil sebagai pemenang, diikuti Marquez dan Acosta. Berikut hasil sprint race MotoGP Catalunya 2024. MotoGP Catalunya, Bagnaia bongkar kelemahan Ducati GP23 Marquez. 4 motor Ducati berhasil menembus 10 besar hari pertama MotoGP Catalunya. Keempatnya merupakan motor pabrikan GP24 dari tim Ducati Lenovo dan tim satelit Prima Pramac Racing. Sementara GP23 atau motor Ducati satelit berturut-turut berada di posisi ke-11, 12, 15 dan 17. Awal musim GP24 sempat bermasalah, namun kini tampaknya sudah pulih dan siap mengeluarkan potensi terbaiknya. Pembalap Italia, Francisco Bagnaia yang tahun lalu menjuarai MotoGP dengan GP23, tentu tahu semua kelebihan dan kelemahan dari motor tersebut. Dia juga menjelaskan apa perbedaan antara GP24 dan GP23 milik Ducati. Bagi saya, pengereman dan titik masuk. GP24 banyak membantu dalam pengereman dan titik masuk serta berbelok sedikit lebih baik, tapi cengkeramannya sedikit berkurang, kata Bagnaia tentang keunggulan motornya, berbicara di Catalunya sebagaimana dimuat Crash.net. Motor tahun lalu, GP23, bekerja dengan sangat baik dalam hal grip karena di sini tingkat gripnya paling buruk. Jadi traksinya susah tapi belokannya berkurang. Keseimbangannya cukup mirip bagi saya, namun hari ini Alex dan Marc tidak memiliki kesempatan untuk mencatat waktu lap yang baik. Kecepatan Marc sangat bagus. Mungkin dia tidak memiliki peluang yang tepat untuk masuk 10 besar, seru Bagnaia. Di awal musim GP24 memang sempat bermasalah dengan getaran, Catalunya diharapkan bisa menjadi awal baru bagi motor pabrikan Ducati yang tanpa masalah. Bakal jadi rebutan tim pabrikan di MotoGP 2025, ini tanggapan Marc Marquez. Marc Marquez tampil luar biasa bersama Gresini Racing di MotoGP 2024. The Baby Alien pun digadang-gadang bakal ditarik ke tim pabrikan Ducati untuk musim depan. Namun di sisi lain, Marc Marquez bukan satu-satunya kandidat kuat untuk berada di tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025 nanti. Dia harus bersaing dengan Jorge Martin yang juga mengincar satu tempat di sana. Tak heran, rumor mengenai kemungkinan Marc Marquez memperkuat tim pabrikan lain pun bermunculan. Rider asal Spanyol itu kabarnya mulai dilirik tim lain seperti KTM hingga Aprilia. Menanggapi hal itu, Marc Marquez terlihat santai.
Juara dunia MotoGP 2019 itu mengatakan dirinya hanya ingin fokus pada penampilannya musim ini. Situasi saya sedikit berubah dibanding tahun lalu. Tahun ini saya ingin senang-senang. Secara bertahap, saya kembali ke level yang baik, dan ini penting. Jika ingin merebut gelar, saya bisa melakukannya tahun ini, ujar Marc Marquez. Jika Anda punya kehidupan yang baik di dalam lintasan, ini membantu. Jadi, setiap rider pasti mencari yang terbaik, ujarnya. Saya tahu gagasan utama saya. Saya ini sangat cerdas. Cerdas pada masa lalu dan cerdas untuk masa depan soal apa yang harus saya lakukan. Yang saya butuhkan adalah melaju cepat. Kita lihat nanti apakah saya bisa bekerja dengan baik di trek demi mendapatkan lebih banyak opsi, tukasnya. Acosta penasaran dengan performa Ducati di sisa akhir pekan. Kami tahu protokol Ducati. Pada hari Jumat mereka sedikit menderita, kemudian pada hari Sabtu. Pedro Acosta memberi tanggapan yang cukup tajam saat ditanya bagaimana kepercayaan dirinya setelah hari Jumat yang produktif di Barcelona. Acosta menjadi yang tercepat ketiga secara keseluruhan di belakang Alex Espargaro dari Aprilia dan Brad Binder dari KTM. Sang rookie ditanya apakah performa hari Jumat telah membangun kembali kepercayaan dirinya yang rusak setelah ia tersingkir di Le Mans. Siapa yang bilang padamu bahwa aku kehilangan kepercayaan diri? Pendapat Anda? Saya punya yang lainnya. Semuanya baik-baik saja, jawabnya. Para pembalap Ducati mengeluhkan kurangnya grip yang tampaknya tidak terlalu mempengaruhi pembalap Aprilia dan KTM. Acosta ditanya apakah dia melihat ada masalah dengan rivalnya di Ducati selama latihan. Dia tersenyum, saya tidak mengikuti Ducati sepanjang hari. Sejujurnya, tahun lalu Pecco siap menang jika dia tidak terjatuh. Kita harus menunggu sampai besok. Kami tahu protokol Ducati. Pada hari Jumat mereka sedikit menderita, kemudian pada hari Sabtu. Ada tanda tanya tentang bagaimana nasib Ducati besok. Pembalap T3 gas, Acosta, menegaskan targetnya untuk akhir pekan Barcelona, dari Le Mans, kami siap untuk menang. Bahkan ketika kita terjatuh. Hari ini, saya katakan bahwa kami meningkat dengan dasar yang kami miliki sebelumnya. Ini adalah bola salju yang konstan. Kami mengalaminya dan kami berkembang. Kami sedang dalam perjalanan. Ia menggambarkan tantangan yang diberikan oleh trek, Barcelona bukanlah lintasan yang memiliki paling banyak grip. Sulit untuk memahami bagaimana ban akan turun. Jika Anda berkendara dan tidak pernah berhenti, ini berfungsi dengan baik. Tetapi jika Anda berhenti di dalam kotak selama 8 menit, ini tidak dapat diprediksi, feeling setelah berhenti di dalam pit box, dengan ban yang sama. Rekan setimnya Augusto Fernandez mengalami kesulitan dengan stabilitas motor, dan Acosta menjelaskan mengapa hanya ada sedikit kesamaan di antara motor mereka. Di pihak kami meningkatkan stabilitas, kata Acosta. Kami membuat langkah besar di bidang ini. Sepeda kami sangat berbeda karena dia tinggi dan berat dibandingkan dengan saya. Cara dia memasangkan pijakan kaki dan setangnya berbeda. Acosta memasuki akhir pekan MotoGP Catalunya putaran ke-6 2024 dengan menempati posisi ke-6 klasemen. Penampilannya yang luar biasa di putaran awal musim rukinya telah memunculkan prediksi bahwa ia akan segera memenangkan Grand Prix. Jika dia bisa mempertahankan performanya sampai akhir musim, promosi ke tim pabrikan KTM tampaknya sudah menanti.